Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku? Mahasiswa yang tergabung di dalam mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Pada pertemuan kedua kita hari ini, Bu Intan akan membahas mengenai revolusi hijau dan ruang lingkup. Sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan awal kita, revolusi hijau itu apa sih, Bu Intan? Nah, revolusi hijau adalah usaha untuk pengembangan teknologi pertanian. Untuk apa? Untuk meningkatkan produksi pangan kita. Jadi mengubah dari yang pertanian yang tadinya menggunakan teknologi tradisional menjadi pertanian yang menggunakan teknologi lebih maju dan modern. Kemudian kita pelajari sejarah dan prospeknya dari revolusi hijau itu. Diawali oleh Ford dan Rockefeller Foundation yang mengembangkan gandum di Meksiko tahun 1950 dan padi di Filipina tahun 1960, di mana revolusi hijau itu menekankan pada serealia. Jadi padi, jagung, gandum, kemudian lain-lain, jadi jenis tanaman sereal. Biji-bijian ya, serealia. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan secara in vitro di dalam botol yang menggunakan jaringan tanaman dan dilahirkanlah konsep totipotensi sel. Jadi tumbuh menjadi individu baru pada lingkungan yang tepat. Hingga tahun 1987 tidak kurang ada beragam sekali bahkan sampai ribuan karya yang membicarakan tentang kultur jaringan. Berbagai tanaman dalam perkembangannya tidak hanya jaringan, dapat juga protoplas, sel, organ, serta embrio. Pada tahun 1861 hingga 1865, Knopf meneliti tentang kebutuhan unsur esensial bagi tanaman. Knopf memecahkan permasalahan dengan sistem pertanaman hidroponik. Banyak sekali teknologi-teknologi yang dapat kita ambil ya di dalam proses modernisasi pertanian. Dalam konsep revolusi hijau mendasarkan diri pada 4 pilar yang penting, antara lain penyediaan air dalam sistem irigasi, pemakaian pupuk secara optimal, yang ketiga penerapan pestisida sesuai dengan tingkat serangan OPT atau organisme pengganggu tanaman, dan penggunaan bibit unggul serta sistem tanam yang baik. Nah, bila kalian lihat di sini di negara Indonesia itu sudah melaksanakan revolusi industri, khususnya pertanian, juga industri pertanian yang diterapkan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Kalau kalian pernah mendengar ekstensifikasi, itu perluasan areal ya, lahan, dan itu sudah tidak memungkinkan di zaman sekarang. Namun justru sebaliknya, terbatasnya areal itu menyebabkan perkembangan pertanian di Indonesia itu lebih banyak dibandingkan dengan intensifikasi ya sebelumnya. Ya. Kemudian intensifikasi itu terkenalnya adalah dengan melalui panca usaha tani atau 5 usaha tani. Di antaranya 1 teknik pengolahan lahan, 2 pengaturan irigasi, 3 pemupukan, 4 pemberantasan hama, dan yang kelima adalah penggunaan bibit unggul. Nah, kalau kalian lihat di sini, di slide selanjutnya, bahwa dampak revolusi hijau itu ada beberapa, ada dampaknya, yaitu hasil dari suatu metode tentunya punya dampak positif dan negatif. Maka dari itu kita ambil dampak positifnya dulu ya. Jadi dampak positifnya adalah produksi meningkat, baik itu padi, gandum, serealia, pemenuhan pangan akan meningkat. Jadi bangsa Indonesia bisa memiliki ketahanan pangan yang cukup baik ya. Dan Indonesia yang tadinya pengimpor beras menjadi mampu untuk swasembada beras. Nah, dampak negatifnya apa Bu Intan? Dampak negatifnya adalah ekonomi,
produksi pertanian merosot dalam kurun waktu tertentu, lingkungan dan habitatnya akan rusak lama-kelamaan ya, dan secara sosial kebebasan petani direnggut saat masa Orde Baru. Nah, memang pernah sih meningkatkan produksi gabah, bahwa revolusi hijau itu justru malah penyubur tanah menjadi rusak, nggak musnah. Kesuburan tanah juga merosot. Tanah juga mengandung residu pestisida dan mengandung residu pestisida serta keseimbangan ekosistem yang rusak. Nah, terjadi peledakan serangan dan jumlah hama. Nah, itu tadi mahasiswaku. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di dalam e-learning. Dan di dalam e-learning ada penugasan untuk kalian di kuis pertama kita. Ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan Bu Intan tunggu sampai besok kira-kira pukul 4 sore dikumpulkan dalam bentuk Word, di-upload di dalam e-learning. Terima kasih ya mahasiswaku, sampai jumpa besok. Besok kita bertemu secara offline dan online, secara hibrid. Bagi teman-teman yang bisa offline, silahkan datang di ruangan kita. Dan apabila teman-teman yang berhalangan untuk tidak bisa hadir, sakit atau dikarenakan hal tertentu, kalian bisa menggunakan Google Meet, link yang sudah Bu Intan sediakan di dalam e-learning dan akan Bu Intan share di dalam WhatsApp group. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.